Sebelumnya mari kita akan terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kau boleh pertemukan kembali kami bersama-sama. Berkati untuk ibadah pagi ini Tuhan. Ibadah doa pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapat pencerahan dari Engkau melalui renungan pagi ini Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan renungan ini, apapun yang menjadi tutur bahasa kata yang keluar dari mulut kami Tuhan. Percaya Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, biarlah Engkau menjadi berkat bagi kami, meski kami penuh dengan tidak kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan untuk pagi ini, biarlah kami boleh belajar bersama-sama. Kami menyerahkan dan kami mohon ampun atas kekurangan dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Pak Pendeta memberikan judul atau tema pembahasan tentang judul renungan, yaitu berdoa dalam kesusahan. Nah, saya mencari kata susah, definisi kata susah itu apa? Karena susah, jadi ya ternyata ya susah itu kondisinya. Jadi saya mencari definisi kata susah, ternyata kata susah itu ya susah. Karena susah itu ada kata ganda ya, yang berarti bahwa susah bisa susah itu dalam kondisi tekanan mental atau batin yang sedang dalam mengalami atau menghadapi kondisi atau keadaan yang sulit, susah untuk menghadapi kehidupan itu susah. Tapi ada sesuatu yang menjadi beban dalam kondisi tertentu, itu juga mengalami kesusahan ketika mau melangkah. Nah, ketika kita mau melangkah, mengalami kondisi beban berat, baik itu secara fisik atau beban berat secara batin, itu juga sulit untuk melangkah, karena keadaan seperti itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah yaitu jalan keluar. Nah, kalau berbicara tentang jalan keluar, berarti kita ada di dalam kondisi yang tidak bergerak. Nah, itu susah, dan susah batin, susah. Saya juga sedang dalam kondisi seperti itu ya. Dalam kondisi 3 bulan terakhir ini yang justru kami sedang rasakan lebih daripada yang terakhir ini adalah ketika akhir bulan ini, yaitu di dalam pekerjaan kami pekerjaan saya ada perusahaan, ada pengumuman atau ada aturan yang baru, yang sama sekali kalau menurut kondisi keadaan atau keberadaan atau kondisi pekerjaan yang saya hadapi sebenarnya tidak pas menurut saya secara pribadi. Tapi secara perusahaan nggak tahu lah, itu memang hal yang dianggap benar atau yang terbaik, yaitu muncul aturan dari perusahaan bahwa terlambat kerja lebih dari 5 menit dipotong gaji 50.000.
tidak tanda tangan, tidak absen 2 kali, pagi atau sore, atau pagi saja atau sore saja dianggap tidak masuk kerja. Nah, sedangkan yang saya lakukan sudah 2 bulan berlalu, itu saya merasa bekerja tanpa libur. Ternyata ada hasil yang mengagetkan. Yang mengagetkan bahwa saya ada dia anggap tidak masuk, saya harus ada potongan-potongan, karena kondisi seperti ini terjadi oleh karena pelimpahan kekuasaan pengaturan karyawan dari bos besar kepada bos kecil. Bos kecilnya adalah ibu rumah tangga, yaitu istrinya bos. Jadi aturan itu jadi seperti aturan manajemen keluarga. Jadi susah untuk diterapkan di lapangan. Nah, sedangkan ada aturan lagi absen untuk pekerja, ya kebetulan yang saat ini pekerjaan itu memang kondisinya lingkupnya ada di domisili kantor, jadi dekat kantor, cuman di belakangnya rumah tinggalnya bos. Itu absen itu harus ditaruh di depan di kantor, absen untuk pekerja. Jadi kalau sudah jam 7.30, absen itu langsung diambil, langsung dimasukkan kantor. Jadi pekerja yang terlambat di situ nggak bisa absen, tetap masuk, tetap kerja, tapi tidak tahunya ketika tidak absen di situ tetap kerja, tidak dibayar. Nah, karena saya sebagai atasan bagi para pekerja, kan saya harus bertanggung jawab dengan atas pekerja. Kan saya tidak akan menolak, yes kamu pulang tidak absen. Kan saya juga tidak tahu kalau dia absen atau tidak. Yang penting sudah dari depan, oh absennya sudah dibawa masuk, nggak bisa absen, akhirnya tetap kerja. Nah itu akhirnya yang bayar Sabtu ketika tidak terima bayaran, akhirnya kan yang bayar saya. Nah, kondisi seperti itu saya tuh menjadi seperti dalam kondisi susah. Susahnya untuk mencari jalan keluar, bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Ketika saya menyampaikan kepada bos itu, saya harus koordinasi dengan bos utama. Sedangkan bos utama saya melihat kondisinya sedang dalam kondisi saat ini tidak bisa diganggu dengan hal-hal yang menurut saya menambah pikiran kondisi saat ini, karena sedang dalam kondisi pengurusan kesalahan atau kekeliruan pajak di Jatim 4 itu dari tahun 2009 sampai 2012 itu yang ada kesulitan itu, sehingga sibuk dengan hal itu, bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan inti ketika saya diskusi saja tidak ditanggapi dengan serius, cuman ya suruh pikir sendiri aja, sementara gak bisa diganggu untuk hal-hal. Akhirnya dalam kondisi saya harus menentukan pekerjaan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan itu, yang saya harus menentukan sendiri. Saya juga menghadapi aturan yang baru yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya mengambil tema di renungan ini, saya mengambil di kitab Yakobus. Saya baca kitab Yakobus 1
sampai 27. Namun saat ini saya akan bacakan 1 sampai 8 saja. Yakobus 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas rasul di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ada yang memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuai dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ketika saya mau di ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ketika peraturan perusahaan, saya melanjutkan saksian saya, ketika saya sudah berlaku sebelum ada aturan perusahaan itu, saya berusaha untuk menerima semua itu dengan cara atau pikiran-pikiran, dan menerima secara akal sehat dan dengan hati yang tetap gembira, itu sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi saya tidak mempermasalahkan, tidak apa, tapi aturan itu belum berlaku, tapi sudah dilakukan dalam 3 bulan. Setelah bulan keempat itu aturan, akhir bulan ketiga aturan dikeluarkan, bulan keempat itu justru menjadi hal yang berat. Karena apa? Tanpa di pemberitahuan, peraturan itu diberlakukan dengan sangat-sangat ketat sekali, sehingga apa yang saya anggap biasa-biasa sebelumnya itu menjadi satu kesalahan-kesalahan. Sehingga di saat-saat seperti itu saya baru merasa galau, saya baru merasa resah, sehingga saya diskusi sama istri dengan banyak hal. Meskipun yang lalu istri juga menganggap biasa-biasa saja, ya diterima pada apa adanya. Tapi setelah yang terakhir memang harus berat, memang saya juga merasa hari ini saya harus cari jalan keluar. Ketika saya melakukan jalan keluar itu, mencari jalan keluar itu, ternyata di saat seperti itu ternyata juga ada satu cobaan yang luar biasa yang harus kita hadapi, yang saya hadapi. Menurut saya pertama kali memang, apa ini hasil daripada kesabaran, sehingga ketika dari pihak lain atau teman saya itu membocorkan ini, perusahaan ini keluar,
teman-teman saya itu menghubungi saya dan mau ngajak kerjasama dengan saya. Nah, keputusan-keputusan itu ada yang seketika kilat saya ambil, ada yang tidak, sehingga saya itu dalam kondisi mendua tuan. Jadi saya mendua tuan. Nah, ketika saya mengalami hal itu, ternyata saya juga merasa bersalah, sehingga hal itu tidak menjadikan saya ringan, tetapi justru saya menjadi berat. Saya di satu sisi saya harus mengutamakan pekerjaan satu ini, tapi dari satu sisi saya masih punya tanggung jawab pekerjaan ini. Nah, itu menjadi apa yang saya sekarang saat ini saya definisikan bahwa susah itu ada arti ganda dalam kata susah itu. Memang Pak Mesak memberikan judul yang susah dan susah untuk dicerna. Terima kasih, tapi saya jadi belajar bagaimana saya harus menghadapi hal seperti ini. Ketika saya membaca di kitab Yakobus 1-27 itu ternyata banyak hal yang memberikan pelajaran bagi saya khususnya. Ternyata harus ada 4 hal yang harus menjadi penyelesaian atau sesuatu yang harus menjadi penangkal atau cara di dalam kita mengatasi masalah itu. Bahkan kalau diberitakan di kitab Yakobus itu ditujukan kepada peringatan atau himbauan atau juga dukungan dan dari Yakobus kepada 12 suku itu juga baik itu mencakup para pekerja penginjil atau para pelayan Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan yang lain, dan kehidupan keluarga-keluarga dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Memang kalau kita menghadapinya dengan seperti apa yang disampaikan Yakobus, ini sangat memberikan kita kelegaan yang luar biasa. Itu ada 4 hal yang dapat menjadi penangkal atau cara dalam kita menghadapi masalah-masalah yang atau kesulitan-kesulitan atau kesusahan dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, dihadapi dengan gembira, dengan sukacita, kita tetap memuji Tuhan. Itu kalau kita baca di Yakobus 1:2 itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata apabila di sini itu adalah bentuk suatu kesiapan yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu adalah sesuatu yang besar kemungkinan akan kita alami, yaitu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata apabila itu menyangkut bahwa ada kemungkinan besar terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami hal itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami, tapi dengan berbagai masalah yang berbeda mungkin. Itu. Ya. Berarti harus ada kesiapan kita ketika kita akan menghadapi hal itu. Itu pasti akan terjadi, kita alami, yaitu kita harus siap. Yaitu kita hadapi dengan gembira, sukacita, puji-pujian. Bahkan di situ anggaplah satu kebahagiaan. Kita harus memperlihatkan rasa bahagia di dalam menghadapi itu dengan
dengan sikap gembira, sikap sukacita, dan kita tetap memuji Tuhan. Yang kedua, yaitu hadapilah dengan hikmat Allah. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, Roh Kudus menolong kita senantiasa untuk ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita tidak akan tepat langsung bereaksi, namun kita akan menerima, kita akan memperhatikan masalah apa itu, dan kita akan mencari jalan keluar dengan baik. Jadi kita akan menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, pasti kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Yaitu ketika kita mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Yang ketiga itu, hadapi dengan iman teguh dan terus tetap berdoa. Memang terus terang saya akui ketika masalah ini ya masih saya merasa berkepanjangan. Saya jadi rajin untuk setiap pagi berdoa, harus apa yang harus kami hadapi, apa yang kami keluarkan setiap kata dari mulut kami, sehingga saya tidak emosi ketika saya berhadapan dengan berbagai masalah yang dalam pekerjaan itu sendiri. Ketika saya menganggap saya tidak suka dengan aturan ini, ketika ditegur itu, saya bisa dengan bijak untuk menjawab, untuk menyampaikan alasan seperti itu. Yang keempat adalah hadapi dengan tetap melakukan firman Tuhan, yaitu kalau kita tetap melakukan firman Tuhan, jadi saya pasti meyakini bahwa semua akan berjalan dengan baik, karena kita ada di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan, atau jalan yang diberikan Tuhan. Yaitu ketika kita melakukan semua itu, kita hadapi dengan tetap melaksanakan atau melakukan firman Tuhan. Itu seperti di Yakobus 1 ayat 22. Ketika tokoh-tokoh di dalam Alkitab banyak sekali yang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, itu juga semua kembali kepada hikmat Tuhan dan kembali kepada tetap takut dan tunduk untuk terus melakukan firman Tuhan. Contohnya seperti Salomo yang menghadapi satu masalah besar dalam keluarganya. Itu juga Yohanes ketika menghadapi permasalahan atau di dalam penjara, itu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh dan para hamba Tuhan yang sudah memberikan kontribusi melalui pengalaman hidupnya dalam menghadapi berbagai pencobaan dan masalah. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan, dan kita tetap tunduk kepada Tuhan atas semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terlebih kondisi yang saat ini juga belum menentu, juga masih belum stabil dalam kondisi masa-masa pandemi ini. Masih banyak mungkin saudara-saudara yang lebih daripada apa yang saya alami, jadi saya bisa membagikan kepada
orang-orang yang di luar sana menjadi berkat ketika saya mampu menghadapi segala masalah atau percobaan yang saya hadapi. Hanya firman Tuhan dari renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau sudah berikan kami pengalaman yang luar biasa boleh kami hadapi dengan kami ingat akan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami, Tuhan berikan kepada kami untuk menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bagi setiap saudara kami mungkin yang sedang dalam permasalahan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga yang sedang mengalami permasalahan dalam keuangan, permasalahan dalam kesehatan, biarlah Tuhan, kiranya kami boleh menghadapinya dengan penuh sukacita. Kami boleh mengandalkan iman kami tetap terus berdoa kepada Engkau Tuhan, dan biarlah hikmat Tuhan menjadi andalan bagi kami untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.